Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh kali ini membahas surat Ali Imran ayat 118. Ali Imran ayat 118. Kita bahas tadinya sedikit saja. Ya majais munfasil. Karena itu ada beberapa huruf atau beberapa kata yang digabung di situ. Ya, kemudian ayu, kemudian hal alif lam samisiyah atau idgham samisiyah. Jadi alifnya itu diabaikan saja, langsung diidghamkan ke huruf lam, dimasukkan ke huruf lam. Di mantabiyah, a mantabi alif, manu mantabi waw, la mantabi alif, tatakhidu mantabi waw, biqo mantabi alif, natan idgham biguna. Fathatain ketemu mim secara terpisah, jadi membacanya diidghamkan, dimasukkan ke huruf mim, biguna dengan mendengung. Ming ipa hakiki, nun mati ketemu dal secara terpisah. Du mantami wawu, nikum idhara safawi. Mim mati atau mim sukun ketemu dengan la, huruf lam. La mantami alif, ya, nah ya hamzah glato. Hamzah glato itu hamzah yang sukun yang mati di tengah-tengah kata. Glatoh itu dihentakkan. Lu martabi wawu, nakum idhar sabawi, khoba martabi alif, lau idgham biguna. Fathatain ketemu wawu secara terpisah, dimasukkan ke wawu dengan mendengung, jadi lau. Waddu mantabi wawu, ma mantabi alif, anittum idhar safawi, qad qalqalah sugro, ada huruf dal yang sukun di tengah-tengah kalimat, jadi dipantulkan secara ringan. Qad badatil alif lam qamariyah, bal jangan dibaca qalqalah itu.
jangan bage bagbo. Nah, mad wajib muttasil. Min idhar khalqi, nun mati ketemu hamzah secara terpisah, jadi dibaca jelas. Idhar itu jelas, khalqi ditenggorokan. Afwa mad badal, hihim idhar safawi, wa ma mad tabi alif, tukhfi mad tabi ya, sudu mad tabi wawu, ruhum idhar safawi. Mimati ketemu hamzah secara terpisah. Jadi jangan akbar, itu salah itu. Bukan kop itu. Akbar, tabhim itu Pak. Jadi ro-nya dibaca tebal karena ro didahului huruf fathah. Jadi jangan bar gitu. Jangan akbar gitu. Tebal. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Jika dalam ayat sebelumnya Allah mengabarkan kepada kita atau membuat permisalan kepada kita tentang infak ya. Infak itu artinya nafkah, itu bisa diartikan mengeluarkan, bisa juga diartikan mengosongkan gitu. Karena secara lahir ketika orang berinfak itu kan mengeluarkan sejumlah harta atau membelanjakan sejumlah harta yang secara lahir kita akan melihat, atau dalam hitungan matematika ketika harta itu dikeluarkan gitu, itu kan akan berkurang gitu. Walaupun hakikatnya dalam konsep Islam tidak berkurang. Nah, Allah mengumpamakan bahwa infak yang tidak didasari keimanan, tidak didasari dengan niat yang ikhlas, yang tulus, tujuannya pun, orientasinya pun dalam rangka melakukan kezaliman, itu diibaratkan oleh Allah seperti tanaman yang diterpa angin dingin yang sangat kencang gitu, dimana buah dari tanaman tersebut itu kan tidak akan baik gitu, panennya itu akan gagal gitu. Ini sekarang ini kalau lihat gitu ya, cabai itu rata-rata cabai sekarang itu gagal panennya itu. Mungkin bapak-bapak ada yang melak cabai itu walaupun luarnya kelihatan bagus, dalamnya itu busuk gitu, banyak ulatnya, ulat kecil. Padahal itu teh lada cabai nya, tapi loba ulat di jero. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah karena ini cuaca yang ekstrim Pak. Atau biasanya ketika berbunga itu terkena air hujan itu, itu biasanya yang karena pH-nya itu tidak bagus, pH air hujannya itu, sehingga mengakibatkan bahwa buah dari tanaman itu menjadi tidak bagus. Nah, itu ibarat orang yang infak niatnya tidak ikhlas, tujuannya pun untuk melakukan kezaliman, maka infaknya itu tidak akan membuahkan hasil, infaknya itu tidak akan membentengi dirinya daripada
siksa api neraka. Nah, maka di sini nih Allah mengingatkan kita orang-orang yang beriman akan bahayanya orang-orang kafir, Pak. Akan bahayanya orang-orang munafik, ya. Akan bahayanya orang-orang fasik. Kalau di 110 kemarin kan di penghujung ayat tuh, wa aktsaruhumul fasiqun. Kemudian kemarin tuh di ayat 116, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Jadi Allah jelaskan tuh bagaimana tabiat orang-orang fasik, Allah jelaskan bagaimana tabiat orang-orang kafir. Sekalipun mereka itu berinfak gitu kan, niat dan tujuan mereka tidak bagus. Ya ayyuha, wahai sekalian. Nah, itu kita sering katakan nih, huruf H-nya itu huruf harfu tanbih gitu kan. Harfu tanbih itu huruf yang di dalamnya mengandung adanya sebuah peringatan gitu kan. Kalau disebut peringatan, di situ kan ada bahaya gitu. Ada bahaya yang harus diwaspadai dan harus dihindari. Nah, Allah memanggil kepada siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman itu, ada peringatan yang saya sampaikan yang harus kalian indahkan, yang harus kalian perhatikan. Apa peringatan itu? La, harfun nahyi ini, Pak. Nahyun itu larangan. Makanya la itu diartikan janganlah. Al aslu fil amri lil haram. Asalnya, maaf, al aslu bin nahyi lil haram. Asalnya sebuah larangan itu hukumnya adalah haram. Haram manakala dilanggar, berdosa manakala dilanggar. Nah, apa yang dilarang oleh Allah itu? Tattakhidu, kalian mengambil, kalian menjadikan gitu. Kalian mengangkat gitu. Ittakhadha ini termasuk kata kerja mustarak gitu, Pak. Kata kerja yang memiliki beberapa arti. Itu kalau kita lihat di kamus itu cukup banyak arti ittakhadha yattakhidu itu. Jadi kata Allah, kalian dilarang keras menjadikan, mengambil, mengangkat. Kalian haram menjadikan, mengambil, mengangkat. Berarti kan di sini ada objeknya, Pak. Yang diharamkan diangkat itu siapa gitu. Yang diharamkan diambil itu siapa? Kembali itu kepada ayat sebelumnya, Pak. Alladzina kafaru. Kalian dilarang keras menjadikan, mengangkat orang-orang kafir, orang-orang munafik, bitonah, itu bitonah. Itu kalau lihat dalam kamus dan beberapa penafsiran para ulama, ada yang menafsirkan ya, bitonah itu artinya adalah teman setia gitu. Kawan setia. Jadi dilarang keras orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia, kawan setia. Ada juga yang menafsirkan bitonah itu, kalau Kementerian Arab Saudi menafsirkan pemimpin itu, Pak. Dilarang keras orang beriman itu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin gitu.
Kalau Sulaiman Al-Asqar itu dalam Jibdatut Tafasir menafsirkan bitonah itu sahabat. Dilarang keras orang-orang beriman itu menjadikan orang kafir sebagai sahabat. Kalau Wahbah Zuhaili menafsirkan orang kepercayaan, bitonah itu. Wahai orang-orang yang beriman, kalian dilarang keras menjadikan orang kafir sebagai orang kepercayaan. Sehingga kalian itu memberikan loyalitas, menyerahkan sebuah urusan yang besar, membocorkan rahasia-rahasia orang beriman gitu. Min dunikum, min dunikum, kumnya itu domir itu Pak, kata ganti untuk siapa? Alladzina amanu. Jadi min dunikum itu min dunil mu'minin itu. Kalian dilarang keras menjadikan orang-orang kafir, orang munafik. Ini kita rangkum saja nih Pak penafsiran para ulama itu. Sebagai pemimpin, sebagai teman dekat, sebagai teman setia, sebagai sahabat, sebagai kepercayaan min dunil mu'minin, dengan meninggalkan orang-orang yang beriman gitu. Nah ini kan pentingnya di sini umat Islam itu percaya dengan kitab sucinya dulu Pak. Harus percaya dulu dengan Al-Quran, harus percaya dulu dengan Allah, percaya dengan Al-Quran, percaya dengan Rasulullah. Kalau nggak percaya, wah eta macana dijieunaan cenah kan gitu. Eta makan cenah penafsiran ulama cenah. Nya sok ditafsirkeun kumada. Memang artinya seperti itu gitu. Jadi kalau tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan Al-Quran, mereka akan mengatakan wah ini sudah berbau sara nih. Wah ini anti kebinekaan. Wah ini identitas begitu. Ini kan lamun ceuk bahasa ieu banyak orang itu sekolah gak bisa nerjemahkan ieu Pak. Komo nu pasantren, komo kiai. Nu teu masantren ge bisa da ieu mah jelas. Ini ayatnya ayat Muhammad nih. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu, maksudnya la tattakhidul kafirina bitona min dunikum, artinya min dunil mu'minin. Janganlah kalian menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, sebagai teman setia, sebagai sahabat, orang kepercayaan, dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Kenapa? Nah, apa alasannya Allah melarang seperti itu? Gitu. Di sini Allah cantumkan nih alasannya nih. La ya'lunakum, la ya'lunakum. Mereka akan senantiasa menimpakan kepada kalian apa khobalan itu. Al khobal itu ad-doror itu, kemadaratan. Kemadaratan itu kan kebalikan dari kemaslahatan itu Pak. Jadi mereka itu akan senantiasa terus menerus menciptakan kemadaratan. Mereka itu tidak akan pernah mendatangkan kemaslahatan bagi kalian. Itu alasan yang pertama Pak. Baik kemadaratan, nih kalau Wahbah Zuhaili itu mengatakan ada kemadaratan yang berkaitan dengan fisik kalian, ada kemadaratan yang berkaitan dengan agama kalian, ada kemadaratan yang berkaitan dengan pekerjaan kalian. Pekerjaan, fisik, agama. Terlebih-lebih bagi kita orang-orang beriman harus hati-hati akan kemadaratan yang terkait dengan agama kita gitu.
Yang kedua, waddu, mereka menginginkan gitu. Ma sesuatu anittum, yang mencelakakan kamu gitu. Yang menyusahkan kamu, yang menyengsarakan kamu. Jadi mereka itu memiliki keinginan dalam hati mereka, memiliki harapan dalam diri mereka, sesuatu yang buruk itu menimpa kalian, wahai orang-orang yang beriman. Jadi atoh itu lamun orang-orang beriman ditimpa musibah-musibah, ditimpa malapetaka, itu lain cek saya gitu. Eta ayatna ge ciri eta. Yang ketiga nih kata Allah nih, qad, ada harfu taukid ini Pak, sumpah nih, qad, sungguh. Nah, badat itu asalnya taknya itu disukun itu Pak, karena bertemu lam sukun jadi dikasroh, diaktifkan, badatil. Badat telah nampak dengan jelas gitu Pak, dengan terang benderang gitu, kedengaran, kelihatan, kerasa, itu badat itu. Apa? Al-baghdau, kebencian itu, kemarahan. Al-baghdau itu kemarahan yang sangat, kemarahan yang besar. Telah nampak bagi kalian wahai orang yang beriman apa? Kebencian, kemarahan, min dari afwahihim, mulut-mulut mereka orang-orang kafir, mulut-mulut mereka orang-orang munafik. Kan barangkali selama ini gitu kan, sekarang dunia itu sering diistilahkan datar gitu Pak ya, dalam arti karena saking canggihnya teknologi gitu, maka yang namanya informasi itu mudah diserap, mudah sampai kepada kita. Apa yang diucapkan dan dilakukan oleh seseorang sekarang itu kan lebih mudah. Malah mungkin apa yang dilihat di HP itu lebih cepat daripada apa yang diberitakan di televisi. Terkadang saya mikir begini, apa yang disampaikan di televisi sepertinya sudah basi sekarang Bapak, karena di HP sudah lebih dulu gitu ta, sudah lebih dulu. Jadi saking mudahnya informasi zaman sekarang itu, maka ketika orang itu menyampaikan sebuah kebencian atau menyampaikan sebuah pujian, itu akan mudah sekali untuk kita lihat, untuk kita dengar, untuk kita rasakan. Jadi kata Allah, sungguh nih yang ketiga nih, sungguh telah nampak kebencian terhadap kalian wahai orang yang beriman dari mulut-mulut mereka orang-orang kafir. Wa ma, dan apa, tukhfi, yang disembunyikan, suduruhum, hati mereka, akbar, itu jauh lebih besar itu Pak, jauh lebih besar. Ini nih kalau kita lihat nih kronologis turunnya ayat ini Pak. Ini kan di Madinah, di mana situasi Madinah itu kan umat Islam itu dalam keadaan jumlahnya besar Pak, orang-orang luar Islam minoritas. Nah, dikarenakan umat Islam itu jumlahnya besar dan mereka juga keimanannya bagus, kuat itu, sementara orang-orang kafir lemah. Tetapi ketika mereka dalam keadaan lemah pun
lisannya itu menunjukkan kebencian. Nah, kata Allah, sebetulnya yang ada dalam hati mereka, kebenciannya itu terhadap kalian jauh lebih besar, Pak. Nu diucapkan wae geus sebegitu benci, apalagi yang ada dalam hatinya gitu kan. Kenapa kok jauh lebih besar? Karena mereka tidak berani, Pak, kalau mengungkapkan seluruh kebencian yang ada dalam hatinya. Nah, itu kan sebetulnya Allah itu mengingatkan kita orang-orang yang beriman. Barangkali hari ini kita sering mendengar, melihat, bahkan mungkin merasakan bagaimana bencinya mereka terhadap Islam, bagaimana mereka bencinya terhadap syiar-syiar, simbol-simbol, lambang-lambang, bahkan ajaran-ajaran Islam yang mendasar itu, Pak. Betapa bencinya terhadap orang-orang yang menyampaikan ajaran Islam. Walaupun biasanya lamun menjelang pemilu sok diralat itu, Pak. Jadi ngadadak balager gitu, Pak. Biasanya gitu. Nah, oleh Allah diingatkan. Kita lanjutkan nih. Qad sungguh bayyana plus nahnu itu Pak, digabung jadi bayyana. Jadi kenapa kok di situ ada nun? Karena asalnya itu nunnya dua, Pak. Nahnu bayyana plus nahnu. Diganti, nun yang pertama dihilangkan diganti dengan tasdid. Jadi bayyana. Sungguh kami telah menerangkan, menjelaskan dengan terang benderang, dengan sejelas-jelasnya. Makanya ini disebut ayat muhkamat ini. Ayat muhkamat itu ayat yang mudah untuk dipahami maksudnya. Lakum maksudnya lil mu'minin, kepada kalian wahai orang-orang yang beriman, al ayati. Kenapa taknya dikasroh gitu? Salah satu hikmahnya itu menunjukkan aku gitu. Sungguh kata Allah itu, saya telah menjelaskan kepada kalian wahai orang-orang yang beriman ayat-ayatku, aturan-aturanku, arahan-arahanku. Apa tadi? Satu, kalian jangan menjadikan selain orang beriman sebagai pemimpin, sebagai teman dekat, sebagai sahabat, sebagai orang kepercayaan. Yang kedua, mereka berusaha untuk menimpakan khobalan, madorot. Yang ketiga, mereka menginginkan kalian itu ditimpa kesengsaraan, musibah. Kemudian yang keempat, kebencian dalam mulut mereka yang sangat luar biasa terhadap Islam. Dan yang kelima, apa yang disembunyikan dalam hati itu jauh lebih besar. Tinggal kembali kepada diri kita saja, Pak, mau percaya apa tidak kan gitu terhadap firman Allah ini kan gitu. Dan sejauh mana kepercayaan kita itu menunjukkan sejauh mana keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada firman Allah ini, kepada Al-Quran ini. Makanya di penghujung ayatnya nih, in jika kuntum kalian wahai orang-orang beriman takilun, memiliki akal gitu. Jika kalian itu berpikir. Jadi penjelasan Allah yang sangat jelas itu baru akan bisa diserap, Pak, oleh orang-orang yang memiliki akal, memiliki pikiran. Dan ini kan sebetulnya sebuah sindiran ya. Kenapa sebuah sindiran? Karena kan tidak sedikit orang yang secara tingkat intelektualnya bagus, tetapi tidak sanggup menyerap firman Allah ini
Yang pertama barangkali karena keimanannya yang kurang bagus, atau barangkali karena keraguannya terhadap Al-Quran, atau barangkali karena kebenciannya terhadap Islam. Sehingga sekalipun ayat ini jelas, bagi dirinya mungkin kurang jelas. Nah, satu ayat lagi nih, ha antum ulai. Di sini Allah menyindir orang-orang beriman nih Pak. Mudah-mudahan bukan kita yang disindir ini. Begitulah kalian, demikianlah kalian, wahai orang-orang yang beriman. Apa? Tuhibbunahum, kalian mencintai mereka. Kalian wahai umat Islam mencintai orang-orang kafir dengan kecintaan yang berlebihan, dengan istilah manaonnya, cinta buta gitu. Tetapi sebaliknya nih, wala dan tidaklah yuhibbunakum, mereka mencintai kalian, dan tidaklah mereka mencintai kalian. Nih Pak nih, tuhibbu itu pakai ta. Yang pertama pakai ta, itu artinya kalian. Ujungnya hum, mereka. Kalian, siapa kalian di sini? Orang beriman. Siapa mereka di sini? Hum di sini orang kafir. Kalian orang beriman itu mencintai mereka orang kafir. Tapi sebaliknya, wala dan tidak. Nah, di sini menggunakan ya, yu, bukan tu. Itu artinya mereka. Lalu domirnya kum, bukan hum. Itu kalian. Jadi wala yuhibbunakum, sedangkan mereka orang kafir itu tidak mencintai kalian. Kan gitu Pak tuh. Jadi hari kita mati-matian Pak mencintai mereka, mendukung mereka, bersimpati kepada mereka, tapi kata Allah sebaliknya, mereka itu tidak cinta kepada kalian. Kemudian berikutnya nih, wa tu'minuna, dan mereka dan kalian mencintai bil kitabi, terhadap kitab kulli seluruhnya. Kita nih Pak, dalam ajaran Islam itu kan diajarkan untuk mencintai seluruh nabi, seluruh rasul, seluruh kitab suci yang ada dalam yang pernah diturunkan oleh Allah, baik Taurat, Injil, Zabur ataupun suhuf-suhuf yang lain, terlebih-lebih Al-Quran. Tetapi ini kalau kita lihat dalam penafsirannya, mereka itu tidak pernah mencintai Al-Quran. Mereka itu tidak pernah mengimani Al-Quran. Tidak ada Pak di dunia ini agama yang mengimani Al-Quran, tidak ada selain Islam. Tapi kan kita umat Islam mengimani Taurat, mengimani Injil, mengimani Zabur, kan gitu Pak. Karena Islam mengajarkan, memerintahkan kita seperti itu. Kemudian yang ketiga nih, wa idza, dan apabila laku mereka bertemu, kum kalian, wahai orang-orang beriman, qalu mereka berkata, amanna, kami beriman. Komo lamun geus menjelang eta nyata deket kana kahayangna gitu Pak. Hayang nyalonkeun gubernur, hayang nyalonkeun bupati. Nu tadina anti Islam ge jual marake kopiah, marake kerudung gitu. Jual ka masjid kan gitu tah. Ya mirip dengan Al-Baqarah tuh Pak. Di Al-Baqarah ayat berapa tuh? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nah, beda sedikit itu domirnya saja. Kalau di Al-Baqarah itu fi'il bentuk tunggal, laku nggak pakai wawu. Kalau di sini laku pakai wawu, menunjukkan bentuk plural. Kemudian nih, wa idza, dan apabila khalau
mereka berpisah dengan kalian, adu, mereka menggigit, adu alaikum al-anamil, mereka menggigit jari-jari mereka, minal ghaid, sebagai tanda benci terhadap kalian. Ini kan bahasa kinayah ini Pak. Jadi kan sok aya geuning lamun aya jelema keheul gitu, keheul pisan ka batur, ari hareupeun mah bageur gitu. Tapi lamun geus nukangan gitu. Itu tah Pak gitu. Itu lamun orang Indonesia gitu. Lamun orang Arab itu sambil menggigit jarinya Pak. Gitu. Diperecetkeun ku aing sini. Kitu tah Pak. Itu sebuah isyarat ya, dengan menggunakan bahasa isyarat itu. Itu kalau di Al-Baqarah itu bukan begitu redaksinya. Wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum. Inna manahnu mustahziun. Kami itu hanya mengolok-olok saja gitu. Kami itu tetap bersama kalian wahai ya setan-setannya kan. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, ini secara tekstual, ini perintah ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kata Allah, katakan olehmu kepada mereka, mutu, matilah kalian, bigoidikum, bersama kebencian kalian. Banyak ulama yang menafsirkan begini, matilah kalian bersama dengan kehinaan atas keyakinan kalian, matilah kalian dikarenakan kemenangan-kemenangan, kemuliaan-kemuliaan yang diraih oleh orang-orang yang beriman itu. Kenapa kau muncul kalimat ini? Kan begini Pak, sebuah kebencian ya, yang tidak dibenarkan Pak, itu akan mengakibatkan penyakit Pak. Beda Pak kalau orang itu benci dalam kebenaran, beda orang benci dalam rangka membela yang benar dengan orang yang benci dalam rangka membela yang salah, itu efeknya beda Pak, beda. Sok we geura Bapak iri nih, iri melihat ada orang lain rajin sedekah. Beda dengan iri melihat orang lain banyak duitnya. Beda itu Pak, sama-sama iri itu. Melihat orang lain rajin sedekah iri, tapi irinya positif itu Pak. Itu bikin sehat itu. Tapi kalau melihat orang lain iri karena banyak duitnya, iri negatif, itu bikin sakit. Nah orang-orang kafir itu iri, benci terhadap orang-orang beriman itu irinya negatif, marahnya negatif. Maka muncul kata-kata mutu, matilah kalian bersama kebencian kalian, karena kehinaan-kehinaan yang akan didapat oleh kalian dan kemuliaan-kemuliaan yang akan didapat orang-orang yang beriman. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, itu maha mengetahui, bidzatis sudur, apa yang ada di dalam hati, apa yang tersimpan dalam hati. Mudah-mudahan nih ayat ini bisa dibaca, dipahami dan didengar oleh kita umat Islam sehingga bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.